Berikut ini ada contoh ketiga. Di contoh ketiga ini, kita ingin mengetahui apakah Q bintang dengan operasinya itu adalah max dan plus. Jadi max plus itu adalah sebuah lapangan. Max ini berperan sebagai penjumlahannya dan plus ini berperan sebagai perkaliannya. Nah, sementara Q bintang itu tuh adalah apa? Q bintang itu adalah Q yang biasa digabungin dengan minus infinity dan plus infinity. Seperti yang kita tahu, plus infinity dan minus infinity itu nggak ada di Q ya, nggak ada di R, nggak ada di Z, tapi kita tambahkan gitu. Nah, kita coba untuk operasi yang pertama dulu, max. Jadi, apakah max A, B itu hasilnya tuh tetap ada di Q bintang? Dan jawabannya yes. Ya, jadi kalau A lebih besar, max A, B itu A, dan A itu adalah anggota dari Q bintang. Kalau B yang lebih besar, max A, B adalah B, dengan B-nya itu adalah ada di Q bintang. Nah, kemudian kita cek apakah operasi max itu komutatif. Dan jawabannya adalah iya. Kemudian kita cek juga apakah max itu adalah asosiatif. B, C ya. Max dari. Dan jawabannya juga iya. Jadi kalau di antara A, B, dan C itu yang paling besar itu B, mau siapa duluan yang dilakukan, siapa duluan yang dicari maksimumnya, pasti jawabannya itu adalah B. Dan yang terakhir, untuk operasi max itu adalah identitas, apakah ada elemen identitasnya gitu, dan jawabannya ada, yaitu ini, minus infinity ya. Max A, minus infinity, selalu jawabannya A. Oleh karena itu minus infinity itu adalah elemen identitas terhadap operasi max. Nah, kemudian kita harus cek terhadap operasi penjumlahannya. Nah, terhadap operasi penjumlahan kita nggak usah cek sebenarnya, karena operasi penjumlahan itu memenuhi semua aksioma 1, 2, 3, 4 ini. Pasti memenuhi ya, karena operasi penjumlahan kan udah pernah kita bahas. Dan yang kemudian kita coba apakah dia memenuhi sifat distribusi gitu. Jadi apakah A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah. Dalam hal ini berarti A ditambah max B, C apakah sama dengan max A, B tambah C. Max A. Jadi ya, ini penjumlahannya ya, berarti jadi harusnya ini adalah max A ditambah B, A ditambah C. Nah, apakah ini sama ya? Dan jawabannya itu adalah sama ya. Jadi apapun A, B, C-nya, mau yang ini yang dikerjain, mau ini yang dikerjain, pasti jawabannya itu sama ya. Dan yang terakhir, sifat yang terakhir itu adalah sifat inverse. Nah, apakah max itu punya inverse? Yang jelas itu operasi positif ini, operasi penjumlahan, operasi plus itu pasti punya inverse ya. Jadi A itu inverse-nya minus A-nya. Ya. Plus infinity, inverse-nya minus infinity-nya. Tapi operasi max ada nggak nih supaya jadi minus infinity? Karena minus infinity itu elemen identitasnya kan, elemen identitas dari ini nih, sifat ini nih. Nah, apakah ada unsur inverse-nya? Apakah A itu punya inverse-nya? Dan jawabannya itu nggak ada. Jadi Q bintang dengan operasinya max plus itu adalah hampir sebuah lapangan. Jadi belum menjadi sebuah lapangan karena tidak memenuhi sifat inverse. Nah, berikut ini ada satu contoh yang menarik lagi. Saya definisikan sebuah himpunan, yaitu Q akar 2. Ya, Q akar 2. Nah, kita tahu bahwa akar 2 itu adalah bukan sebuah bilangan rasional ya. Jadi, karena akar 2 itu tidak bisa dijadikan A per B. Ya. Jadi, akar 2 itu bukanlah sebuah bilangan irasional. Bukanlah sebuah bilangan rasional. Nah, jadi saya bentuklah sebuah set ini. Q akar 2 yang isinya adalah A ditambah akar 2B. Ya. Jadi bagian sini ada dua part ya, ada bagian A dan bagian B-nya. Bagian A itu adalah bagian yang bilangan rasional doang, bagian akar 2B itu adalah bagian yang rasional tapi dikali dengan akar 2. Nah, apakah ini sebuah lapangan? Nah, dengan terhadap operasi penjumlahan, harusnya dia memenuhi sifat 1A, B, C, D ya. Dia tertutup, dia komutatif, dia asosiatif, sama dia itu pasti punya
identitas, elemen identitas terhadap operasi penjumlahan, yaitu 0 ya. 0 kan bisa saya tulis 0 ditambah 0 akar 2 ya. Nah, bagaimana dengan perkaliannya? Apakah dia memenuhi 2A, 2B, CD? Dia pertama kita harus cek apakah dia itu invarian gitu. Jadi kalau saya ambil X anggota Q akar 2, Y anggota Q akar 2, kita coba kalikan nih. Apakah perkaliannya itu ada di Q akar 2 lagi gitu. Dan jawabannya iya. Ya, jadi misalkan X tuh ini. Dan Y itu adalah, kita kalikan ya. Hasilnya adalah C tambah akar 2D. Maksudnya A dikali ini tuh AC, B akar 2 dikali ini adalah 2BD ya. Nah, ini ada suatu bilangan rasional ditambah ini A dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini. Hasilnya adalah AD ditambah BC akar 2. Nah, ini adalah rasional. Jadi ini bagian rasionalnya, ini bagian non-rasionalnya. Dan ini lagi-lagi adalah ini tertutup ya. Jadi 2A terpenuhi, komutatifnya juga pasti terpenuhi karena ini perkalian, asosiatifnya juga pasti terpenuhi, elemen identitasnya juga memenuhi, yaitu 1 ya. 1 kan bisa saya tulis menjadi 1 ditambah 0 akar 2. Jadi elemen identitasnya pun ada. Nah, distributifnya juga pasti, sifat distributifnya itu pasti terpenuhi. Kemudian unsur inverse terhadap operasi penjumlahannya ada, yaitu minus A minus B akar 2. Ini unsur inverse terhadap operasi penjumlahan. Unsur inverse terhadap operasi perkaliannya juga ada ya, yaitu 1 dibagi tambah B akar 2. Ini kita bisa kalikan sekawan aja nih. Ya, hasilnya itu adalah kita kalikan sekawan ini jadi A per A dikurangin 2B ya. A kuadrat dikurangin 2B kuadrat. Kurangin 2B kuadrat akar 2. Nah, jadi dia punya elemen inverse-nya juga terhadap operasi perkaliannya. Asalkan A kuadrat min 2B kuadrat itu nggak boleh 0. Ya, berarti yang memenuhi ini tuh, kalau yang memenuhi ini berarti dia nggak punya inverse. Nah, ini adalah contoh berikutnya, yaitu adalah bilangan jam ya. Bilangan jam Z5. Nah, Z5 terus dilengkapi dengan penjumlahan dan perkalian ya. Nah, saya karena ini isi unsur elemen-elemen di Z5 itu finite, jadi saya bentuknya dalam sebuah tabel nih. Ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini setelah operasi penjumlahan dulu nih. 0 tambah 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 1 tambah ini 1, 3, 4. Nah, 1 tambah 4 itu jadi 0 ya. Aturannya tuh jam, seperti jam. Jadi dibalikin, membalik lagi gitu. 2 tambah 0, 2, 3, 4. 2 tambah 3 itu 5. Nah, terus jadi 1 lagi. 2 tambah 4 itu 6 jadi 2. Ini 4, 0, 1, 2. 4 tuh 4, 0, 1, 2, 3. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa setiap elemen itu memenuhi 1A, B, C, D ya. Dia komutatif, jelas. Dia asosiatif, jelas. Nah, dia punya identitas, ya ada, ya si nolnya. Elemen identitasnya itu nolnya. Dan dia tertutup terhadap operasi penjumlahan itu invarian karena setiap elemen di sini tuh lagi-lagi kalau kita jumlahkan semuanya ada di Z5 lagi ya. Nah, sekarang terhadap operasi perkalian. Nah, ini kita sudah dapatkan tabel untuk perkaliannya. 0 dikalikan apapun 0, 0 dikali 1 dikalikan apapun itu dirinya sendiri ya. Berarti 1 itu adalah elemen identitasnya. Jadi yang D itu sudah terpenuhi, yang A juga sudah terpenuhi, karena semua elemen setelah dikalikan ini tuh semuanya tuh ada di Z5 lagi. Ya. Nah, komutatifnya jelas, asosiatifnya juga jelas. Ya, jadi Z5 itu memenuhi 2A, 2B, 2C, 2D. Dan bisa dicek juga, sifat distributifnya juga dipenuhi, kemudian inverse-nya pun terpenuhi ya. Inverse terhadap operasi penjumlahan misalkan inverse dari 1
yaitu adalah 4 ya, karena 1 tambah 4 jadinya 0 tuh. Inverse dari 2 ya 2 lagi. Inverse dari 2 yaitu ini harusnya 0 nih. Inverse dari 2 harusnya 3 ya. Jadi inverse dari 2 itu 3. Inverse dari 3 ya 2 ya, itu 2. Nah, inverse dari 4 ya 1 gitu. Nah, kalau inverse terhadap operasi perkalian, nah inverse dari 1 itu adalah 1 ya. Inverse dari 2 kali berapa supaya jadi 1 yaitu 3. Inverse dari 3 itu 2. Inverse dari 4 juga gitu. Ya, jadi ini tuh adalah sebuah lapangan ya. Jadi benar adalah sebuah lapangan. Nah, lapangan yang akan sering dipakai di dalam kuliah ini tuh adalah ya bilangan real ya, dan bilangan kompleks. Ya, walaupun bilangan kompleks akan kalian pelajari di semester ini, tapi yang sering kita pakai itu adalah bilangan real dan bilangan kompleks dengan operasinya penjumlahan dan perkalian biasa.